Kau selalu ada di saat yang lain tak ada, dan kau yang peduli di saat ku terjatuh. Rasanya tak sanggup lagi untuk menjalani hidup, namun tanganmu mengangkatku dari bahaya. Kau Bapa yang setia, di saat yang lain pergi menjauh, kau dekat, kau menolong. Di dalam lembah maupun kau selalu ada. Kau selalu ada di saat yang lain tak ada, dan kau yang peduli di saat ku terjatuh. Rasanya tak sanggup lagi untuk menjalani hidup, namun tanganmu mengangkatku dari bahaya. Kau Bapa yang setia, di saat yang lain pergi menjauh, kau dekat, kau menolong. Di dalam lembah maupun kau selalu ada. Haleluya. Shalom. Saudara terkasih, senang sekali pada hari ini kita jumpa lewat udara. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yesua, Hamasya Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Apapun keadaan kita, kiranya kita selalu bersuka cita di dalam Allah, di dalam Tuhan, kekuatan kita. Sebab kita boleh hidup, bernapas, menikmati kasih karunia, menikmati berkat Tuhan. Itu bukan oleh karena kekuatan kita, sehingga kita dapat menjalani hari-hari ini dengan kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Semuanya itu oleh karena firman Tuhan. Saudara terkasih, betapa kita di hari-hari yang akhir zaman ini, hari yang sukar, saudara terkasih, hari yang dunia dalam kegelapan. Jika kita anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam berjaga-jaga, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami berbagai macam pencobaan, saudara terkasih, kesukaran. Sebab iblis, sang pendakwa, sang penipu, dan pembunuh senantiasa memanahkan panahnya waktu siang maupun malam untuk menjatuhkan kita, agar kita hidup di dalam perangkapnya, itu hidup di dalam daging, hawa nafsu dan keinginannya, sehingga kita menuruti kehendak daging, sehingga kita berpikiran jahat. Saudara terkasih, sebab itu firman Tuhan Allah berkata, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Saudara terkasih, bagi Allah itulah ibadahmu yang sejati. Kita harus senantiasa, saudara terkasih, tubuh kita ini jangan kita pergunakan untuk melakukan dosa, tetapi kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Allah, saudara terkasih. Dan hendaklah kita jangan hidup menuruti dunia ini,
tetapi kita harus berubah. Kita jangan sama dengan dunia ini, saudara terkasih, tetapi hendaklah kamu berubah, yaitu berubah di dalam memperbaharui akal budimu, saudara terkasih, agar kamu mengetahui kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapan Allah, saudara terkasih. Kita harus berubah di dalam akal budi kita, yaitu kita, agar perbuatan kita, saudara terkasih, akal budi kita mengenal Allah dalam firman-Nya untuk kita berbuat yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Allah, saudara terkasih. Dan janganlah pikiran kita yang tinggi, tetapi biarlah kita berpikir sedemikian rupa, saudara terkasih. Kita berpikir sebagaimana iman kita, saudara terkasih, sehingga kita dapat menguasai diri kita. Jangan kita berpikir yang tinggi-tinggi, saudara terkasih, tapi biar kita berpikir sedemikian rupa sesuai dengan iman kita, agar kita dapat menguasai diri, sebab kita adalah anggota tubuh Kristus, saudara terkasih. Kita adalah anggota tubuh Kristus, saudara terkasih, di mana kita sebagai tubuh, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, saudara terkasih, ada yang menjadi telinga dan sebagainya, saudara terkasih. Tetapi kita ada satu, yaitu Kristus sebagai kepala, yang oleh karenanya kita boleh menerima kasih karunia. Sebab itu setiap kita beroleh kasih karunia yang berbeda-beda, saudara terkasih, namun kita adalah satu tubuh, saudara terkasih. Jika kita mempunyai karunia bernubuat, baiklah kita bernubuat dengan setia. Jika kita mempunyai karunia untuk mengajar, biarlah kita mengajar dengan setia. Jika kita mempunyai karunia untuk membagi-bagi harta, biarlah kita melakukannya dengan sukacita, saudara terkasih. Sebab kita adalah anggota tubuh Kristus yang beroleh kasih karunia dari Allah Bapa, dan Roh-Nya yang berdiam di dalam diri kita, mengerjakan di dalam kita baik kemauan atau pekerjaan menurut kerelaannya. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita di akhir zaman ini hiduplah di dalam perkenanan Tuhan, hiduplah di dalam kemurahan Tuhan, dan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Saudara terkasih, jangan tubuh kita ini kita mempergunakannya untuk melakukan dosa, sehingga kita berada di bawah kutuk maut, kutuk dosa, sehingga kita binasa olehnya. Karena kita, saudara terkasih, sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan oleh bukan benih yang panah, tetapi benih yang tidak panah, yaitu firman Tuhan, sehingga kita adalah anak-anak Allah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita mengalahkan dunia, yaitu iman kita, yaitu yang kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, anak Allah yang telah menebus dosa manusia, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam roh dan kebenaran. Saudara terkasih, matikan segala keinginan daging yang berbuahkan dosa, tetapi hiduplah di dalam firman Tuhan, sebab rohlah yang memberikan kehidupan, dan daging membawa kita kepada kebinasaan. Sebab daging tidak tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada firman Allah. Tetapi biarlah jika kita hidup di dalam roh dan kebenaran, kita akan mematikan segala keinginan daging dan kehendaknya. Saudara terkasih,
Mari di akhir zaman ini kita mempersembahkan demi kemurahan Allah. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan, dan biarlah anugerah, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.